Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan malam ini kita kembali kepada Riyadhus Shalihin jilid pertama pada bab ke-10. Babun fil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera untuk kebaikan-kebaikan. Memang kebaikan itu pada prinsipnya disegerakan. Ya, ada waktu luang nih, mau baca Quran nanti aja deh. Enggak sekarang, gitu. Disegerakan. Ada yang bilang, Pak Ustadz, saya mau ngasih makan, menjamu santri Pak Ustadz minggu depan, atau kapan Pak Ustadz? Saya jawab, kebaikan bagusnya dipercepat. Minggu depan kelamaan gitu. Kalau sekarang gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Khawatir udah masak, enggak, udah bismillah. Jadi prinsipnya itu kebaikan-kebaikan dipercepat. Kenapa? Karena kematian tidak tahu kapan datangnya. Ya, nanti. Ini jadi bapak nanti akhirnya. Hadirin, wahati man tawajjaha li khairin, dan menganjurkan seseorang yang dia dalam berbuat kebaikannya, yaitu alal iqbal alaih, betul-betul dijalankan dengan concern, betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, tanpa ada rasa ragu-ragu. Ini babnya dibuat oleh Imam Nawawi seperti itu. Ayatnya beliau bawakan diantaranya surat yang terkenal sih ayatnya Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan, menghina agama orang lain, menghina Nabi Muhammad lagi. Itu sekarang di Perancis, di gedung-gedung pemerintahan mereka ada kartun Nabi Muhammad itu. Pakai sorban begitu. Kalau yang dulu kan tahun 2000 berapa, Charlie Hebdo itu memunculkan kartun Nabi Muhammad dengan perempuan kanan kirinya bercadar, sorbannya Nabi Muhammad besar, di belakangnya bom. Buntut sorbannya itu kan kurang ajar, Pak. Makanya gurunya yang mempromosikan kartun itu kan dibunuh sama anak muda cecnya itu, Abdullah
siapa namanya? Ya, Abdullah Kadirov. Nggak bolehlah menghina agama ini. Berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Ya. Kalau mereka nggak berhenti, maka kedutaan Perancis di sini pun bisa beresiko ini. Ada orang-orang militan yang akan apa? Menyerangnya. Bahkan seluruh dunia nantinya. Kalau presiden si Macronnya itu tetap menyombongkan diri kayak gitu, Pak Ustadz kita maafkan. Kita maafkan kalau dia minta maaf, kan tidak minta maaf. Orang minta maaf masa nggak dimaafkan? Tapi apakah dia minta maaf? Tidak. Justru malah berkata ekspresi kebebasan pendapat. Ini kita kecam. Ada orang Islam aja menghina Kristen, Hindu, Buddha. Ente Islam apa menghina orang lain? Demikian juga mereka tidak boleh menghina agama Islam. Jadi berlomba dalam kebaikan, jangan berlomba dalam menghina orang lain. Kemudian ayat yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi, cuma 2 saja ayatnya beliau bawakan. Ali Imran ini juga terkenal ya, sering dibacakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan juga bersegera menuju surga, amalan yang membawa ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya selangit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yaitu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Padahal ayat ini panjang juga nanti, ayat 134, 135, 136. Bahkan ayat 134-nya itu Allah ceritakan orang bertakwa itu muttaqin bukan orang yang tidak punya dosa. Dia punya dosa, namanya manusia, tapi bertobat. Ini kita buka Al-Qur'annya. Surga disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwanya? Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang berinfak baik dalam keadaan senang, wadharra, dalam keadaan susah, wal kadhiminal ghais, dan juga menahan amarah. Iya, kita nahan amarah kok. Ya. Kita nahan amarah itu dan kita memaafkan, wal afina 'anin nas, memaafkan. Tapi memaafkan ini yang bentuknya pribadi. Saya lagi jalan, ya, dilempar batu sengaja sama anak muda. Udah gitu dia ditangkap polisi, dia minta maaf, ya kita maafkan. Tapi kata polisi tidak dimaafkan, sudah masuk berkasnya, tetap akan berlangsung apanya? Proses. Tapi kalau berkaitan dengan agama itu ada konsekuensinya. Yang namanya berkaitan dengan agama, orang yang menghina Allah dan Rasulnya dalam hukum Islam wajib dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kakinya secara berselang-seling. Itu ada dalam Al-Maidah ayat ke-33. Nanti deh, wal afina 'anin nas, pemaaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pemaaf di sini adalah yang sifatnya kepada pribadi. Kalau masalah agama ini repot. Ada konsekuensi langsung dari Allah dan Rasulnya. Nabi kalau dinya kamu gila kami ini, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah daripada syiar Islam bagi umat Nabi adalah baginda Rasul itu sendiri, maka ini hukumnya berat. Ya. Kemudian Allah firmankan, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang bertakwa itu apabila dia berbuat perbuatan dosa, ya, atau zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri-diri mereka, dzakarullaha, maka mereka mengingat Allah Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka
meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Ini sifat orang bertakwa nih, dia punya dosa juga. Nah hadirin, jadi kalau ada yang menghina daripada syiar-syiar Islam, Allah syiar Islam, Nabi Muhammad syiar Islam, Al-Quran syiar Islam, ya, Mekah, Madinah syiar Islam, coba lihat ayatnya dalam Al-Maidah surat kelima, ayat ke-33. Ada konsekuensinya itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Iya, sekarang memerangi Allah dan Rasulnya, diminta maaf, minta maaf sama kepala negara. Sampai Pak Jokowi pun mengecam perkataan itu. Ya, perbuatan tindakan menghina baginda Rasul. Ini menghina, memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, kata Allah, ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib, au tuqatta'a aydihim, dipotong tangannya dan kakinya, min khilaf, berselang, ya, au yunfau minal ardi, ataupun dienyahkan dari permukaan bumi. Tidak boleh menghinakan baginda Rasul. Masih mendingan Mr. Putin itu, presidennya Rusia, beliau katakan apa? Tidak boleh majalah itu terbit di seluruh Rusia dengan perundang-undangan yang ada sekarang. Semoga Allah kasih hidayah sama beliau. Ya. Baik. Hadis-hadisnya hadirin tentang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa ammal ahadis, ataupun hadis-hadisnya, yang pertama dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian dalam mengerjakan amal-amal soleh, jangan ditunda-tunda. Ah, saya mau tahajud, istiqomah mulai besok, mulai nanti malam, jangan ditunda. Saya mau baca 1 juz bulan depan deh, ya, jangan ditunda. Badiru bil a'mal, segeralah kalian dalam menjalankan amal-amal kebaikan, fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah. Ini fitnah sudah datang-datang nih Pak. Orang bercadar dibuatin filmnya, dijambak cadarnya. Kalau mau memerangi radikalisme, jangan dicontohkan cadar. Guru-guru kita yang santun, yang hanif, yang lurus, yang ucapannya pun sangat terjaga, itu pakai cadar istri-istrinya itu. Seperti Habib Umar. Habib Umar mana pernah omongannya menyakiti orang, mana pernah statementnya keras, tidak pernah. Istrinya itu bercadar. Jadi film apa sih namanya itu Pak? Flag. Kan cadar dirampas gitu. Kalau mau memerangi radikalisme, jangan dari pakaian. Pakaian ini tidak mengandung unsur apa kayak separatis, militan, fundamen, radikal gitu, nggak ada. Yang namanya radikal itu bisa diketahui dari ucapan, pemikiran, tulisan, tindakan. Baju dihukumi cadar. Guru-guru kita di Temboro semuanya cadaran, itu santrinya 10.000 orang. Pesantren secara kulturalnya itu pesantren Nahdiyin yang terbesar itu bercadar semuanya. Orangnya bagus-bagus, ucapannya nggak ada statement yang main macam-macam. Fitnah ini. Jadi di barat itu datangnya penghinaan Nabi, di Indonesia sendiri digojlok kayak begitu. Udah lagi Abu Janda makan di restoran Perancis. Kata dia, ayo kita makan di restoran Perancis, kita maafin. Kita maafkan, dianya minta maaf enggak?
Jadi kalau kita boykot, nggak usah pakai L'Oreal, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, betul. Makanya guru besar umat Islam Grand Sheikh di Al-Adhar, Syekh Al-Abu Thayyib, itu ketika beliau diminta untuk supaya kaum muslimin tidak memboikot, beliau menolak dengan keras. Tidak, tarik dulu ucapanmu, hentikan itu produksi majalah kartun dari Charlie Hebdo, gitu kata Syekh Grand Sheikh Al-Adhar itu yang pernah kesini tahun kemarin. Begitu. Ini kalau dibiarkan akan timbul nanti, Pak. Hadirin, saya ketemu sama orang nggak begitu taat lah, ya, nggak begitu taat, biasa-biasa. Tapi dia bilang statementnya itu, Ustadz, kalau Nabi udah dihina, nyawa saya. Kayak begitu beraninya itu. Kalau Nabi sudah dihina, nyawa saya. Apalagi bapak-bapak yang rajin ke masjid kan gitu. Yang nggak rajin aja kayak begitu semangatnya. Baik. Beramalah kalian sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah terbesar nanti, Pak, nggak bisa lagi nih kita sholat kayak begini. Kalau sudah terjadi huru-hara akhir zaman, apa bisa merekam kayak gini juga, Pak? Baru merekam ada mortir datang. Seperti guru kita yang meninggal lagi ngajar begini di Damaskus, awal-awal huru-hara di Damaskus. Syekh Romdon Buti kan meninggalnya syahid lagi ngajar begini, ada bom di situ ternyata. Ada rekamannya di laptop saya. Masih saya jaga itu rekamannya. Mengenang guru umat Islam. Ya, meninggal lagi ngajar kayak begini, kena bom. Beramalah kalian sebelum datang fitnah-fitnah. Kakita'il lail al-muzlim. Jadi fitnah-fitnah itu seperti potongan waktu-waktu malam hari yang sangat gelap. Kalau udah kita berada di kegelapan, Pak, sekarang aja deh, belum malam banget, listrik mati, insya Allah di depan kita nggak bisa kita bedain mana tongkat sama ular. Jadi kalau sudah terjadi fitnah kayak begitu, seperti di malam yang gelap, ya Allah, kita mau kemana nih, mau kemana nih? Jangan nunggu kayak begitu, kata Nabi. Ya, segeralah beramal. Yusbihur rajul mu'mina, ya, pada pagi hari seseorang beriman, wa yumsi kafira, sorenya udah kafir. Bisa jadi itu jadi kekufuran kepada orang yang menghinakan syiar Islam, termasuk cadar, termasuk jilbab, termasuk masjid, Al-Quran. Emang ada ustadz kalau menghina agama itu bisa jadi murtad? Ada, ayatnya ada surat ke-9 surat At-Taubah pada ayat ke-65. Dari pertengahannya sampai akhir itu. Qul abillahi wa ayatihi, katakanlah wahai Nabi, abillahi, kepada Allah. Apakah kepada Allah Ta'ala? Wa ayatihi, dan ayatnya. Wa rasulihi, dan rasulnya. Ayat-ayat Allah ini termasuk syiar-syiar agama Islam. Ya, jadi kalau ada orang pakai cadar dibilang awas ninja, awas ninja, hati-hati, bisa murtad itu kalau dia orang Islam. Ih, bapak pakai jenggot kayak kambing, itu bisa murtad. Apakah kalian kepada agama Allah, ayat Allah, rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian menghina? Allah katakan, la ta'tadiru, tidak ada alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kafir kalian setelah beriman. Jadi menghinakan ayat-ayat Allah, syiar Islam, ini bisa jadi kekufuran. Berat, hati-hati. Wanita muslimah yang berkembang fatwanya di Indonesia, cukup jilbabnya yang menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, zahir dan batin. Ya, yang berkembang begitu.
Jilbabnya menutup sampai dada, kalau sampai bawah lagi lebih bagus. Tapi kalau dikatakan mana lebih afdol, wanita yang pakai jilbab dengan yang bercadar, tentu lebih afdol yang bercadar itu dari segi keafdolan di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kemudian wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira. Ada juga yang sorenya beriman, paginya udah kafir. Ya karena ucapannya, karena ininya, sangka buruknya kepada takdir Allah, tidak bisa menata hatinya itu. Makanya kan ayat-ayat agama ini tentang akhirat, kata-katanya kayak begini: kenikmatan dan siksa surga dan neraka di dunia ini hanya baru cerita-cerita. Tapi nanti kalau kita sudah meninggal dunia, gantian kehidupan di dunia ini tinggal cerita-cerita di akhirat nanti. Yang dalam surga, kamu kok bisa surganya tinggi begitu, amalanmu apa? Yang dalam neraka saling bertanya, kamu ngapain kok masuk neraka juga begini, tinggal cerita. Jadi buatlah cerita itu dengan cerita yang baik alurnya, skripnya, skenarionya, supaya nanti kita di akhirat bercerita. Seperti taklim ini Pak, ada nanti cerita, oh begini. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, yang dia menjual agamanya dengan secebis daripada keduniaan. Contohnya apa? Menjual agama dengan dunia. Si Mbak A selesai belajar SMA pakai jilbab, dia kerja ke satu perusahaan atau satu toko, dia harus ketentuan dari manajernya, kalau kamu kerja di sini maka lepas jilbab, kerja dengan dunia. Ada yang lebih berat lagi. Si A perempuan dinikahi oleh laki-laki non muslim, kaya raya, punya jabatan, dia ikut, dia jual agamanya dengan dunia. Paginya masih beriman dia, ternyata akad nikahnya di gereja anu, langsung dibaptis, langsung kafir kan. Persis kata Nabi. Jadi ada yang menjual agamanya permanen, ada yang tidak permanen. Si mbak tadi yang kerja di toko, dia harus buka jilbab, pas pulang dia pakai lagi. Tidak permanen. Kalau yang dia menikah dengan laki-laki agama, itu berarti dia menjual agamanya permanen, naudzubillah. Berarti orang yang sudah seperti itu nggak bakal mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan Maulid ini kan, bulan Maulid ini diperingati. Hadirin, saya katakan peringatan Maulid itu adalah tujuannya sangat dalam banget, supaya kita mendapat cinta Rasul, hakikat cinta Rasul dan syafaat Rasul. Nggak bakal tuh kita sebut-sebut lagi nanti itu pangkat, jabatan, harta, kedudukan, warna kulit, keturunan, nasab, kekeluargaan. Itu di padang mahsyar sudah blank semuanya Pak, nothing sama sekali, zero, nggak diinget. Apalagi itu hadirin, jadi ibadah kita saja di padang mahsyar nggak bakal kita inget, apalagi cuma sekedar pangkat, jabatan, harta, apa, nggak ada itu. Padahal ibadah ini sangat diandalkan nanti di padang mahsyar. Itu pun kita nggak ingat, nggak bisa kita angkat tangan langsung kepada Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah di padang mahsyar. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau ayatnya, lupa semuanya. Bu, masih dengerin Bu? Masih hidup? Bu, ibu dengan suami, dengan istri, ibu dengan suami, dengan anak-anak, dengan cucu, deket nggak? Ya masa nggak deket Pak Ustadz, kecuali kalau suami tetangga kan gitu. Ya Pak ya, dengan anak istri kita deket. Ada ayatnya Pak Ustadz, kita nggak kenal mereka nanti. Ada.
Kita akan lari dari anak, istri, keluarga, cucu, tetangga, apalagi. Ini ayatnya. Jadi jangankan harta benda, pangkat jabatan, saya pernah gini-gini, ibadah aja nggak berani kita sebut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Ayat ke-34, 35, 36. Yauma yafirrul mar'u, pada hari seseorang berlari, min akhihi, dari saudara kandungnya. Abang beradik nggak kenal. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya nggak kenal, berlarian. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya ditinggalkan masing-masing itu. Kenapa? Likulli imri'im minhum, karena pada saat itu semua manusia dari mereka yauma idzin sya'nu yughni, punya urusan yughnihi, yang menjadikan beban bagi mereka. Pandangan tertunduk malu, satu mata melihat mereka semua. Kemudian juga matahari mendekat 1 mil, ketakutan. Hadirin, orang-orang jahat di dunia ini diberikan siksa dunia, itu belum sampai pada puncak murka Allah. Contohnya kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Bagaimana tuh siksaan dunia Fir'aun? Turun yang udah menjadi pasir. Ketika Nabi Musa sudah sampai seberang sana, Allah katakan, wahai air, kembali kamu sebagaimana sedia kala. Plus, itu siksa dunia Fir'aun. Dan itu Allah dalam keadaan murka. Tapi murka Allah belum seberapa. Murka Allah yang paling hebat di sini, Pak, di padang mahsyar. Sampai kita nggak berani nyebutin amal soleh. Sebab Bapak Ibu, dalam kehidupan dunia ini Anda boleh berdoa dengan amal soleh. Ya, kita ini lagi ada kesulitan banget nih. Ya Allah, gimana nih? Ya Allah, perkara besar deh. Ya, contoh anak sakit atau apa begitu. Anda sholat 2 rakaat berdoa, ya Allah tolong saya ya Allah. Dulu saya pernah beramal soleh begini ya Allah. Dulu saya di Masjidil Haram, ketika saya haji ya Allah, di Mina yang orang jutaan, saya mendapati ada kakek-kakek ya Allah, udah nggak sadar dia, kehilangan daripada kelompok jamaahnya. Saya tolongin, saya bawa, saya pinjemin baju berhari-hari sama saya, sambil saya nyari dia di kloter berapa. Itu memerlukan waktu seminggu. Makan saya kasih dari ini di hotel saya. Kemudian kita cari, karena dia nggak punya HP, cuma punya nama travelnya saja. Dan di situ bisa kita cari orang-orangnya. Ya, hadirin. Kemudian sampai berhari-hari saya urus kayak ngurus orang tua. Ketemu sama kelompok travelnya, mereka pun senang. Ya Allah, ini kan kakek saya terpisah kemarin lagi melontar jumroh gitu. Saya dapati itu ya Allah. Ya Allah, apabila perbuatan ini ada ikhlas karena Engkau, mudahkan urusan saya ya Allah. Itu boleh. Namanya menyebut amal soleh untuk berdoa, tawasul dengan amal soleh. Di padang mahsyar nggak bisa angkat tangan itu, Pak. Di padang mahsyar harapan kita cuma satu. Nabi Adam lewat, Nabi Nuh lewat, Nabi Ibrahim lewat, Nabi Musa enggak berani, Nabi Isa apalagi, saya disembah. Cuma satu yang bisa menolong kita, hadirin. Makanya dari situ, ya, cintailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai berpisah dari keimanan ini. Sebesar apapun dosa orang Islam, kalau ditambah dia bertobat, ada orang Islam berbuat dosa mati, mungkin syafaatnya tidak 100%, tapi 70%, 50%. Yang sisanya gimana Ustadz? Masuk. Menyeramkan, tidak boleh dianggap remeh. Baik. Nah hadirin, hadis ini Muslim, riwayat Imam Muslim. Bapak tadi mau bicara apa?
Ya. Ya. Tentang ya, gini hadirin, Islam keturunan para ulama dalilnya ini ijma atau sepakat para ulama. Kan perangkat hukum diambil dari 4: Al-Quran, hadis, ijma'. Yang keempat qiyas. Jawaban dari pertanyaan Bapak adalah kesepakatan para ulama bahwa bayi yang lahir dari rumah orang Islam otomatis dia adalah bayi muslim. Apalagi ya, contohnya ada perangkat-perangkat sunnahnya, nanti bayi lahir diadzanin, ya sudah tuh muslim gitu. Emangnya bayi Pak bisa disuruh syahadat ente masuk Islam? Kalau ditanya kayak begitu, Islam keturunan berdasarkan sejarah tidak ada para sahabat yang lahir di Madinah setelah usia akil balik bersyahadat. Enggak ada sama sekali. Ketika orang tuanya sudah muslim. Di Madinah, bayi yang lahir ya ketika Nabi sudah di Madinah, tidak ada hadisnya mereka diminta bersyahadat. Atau dalam arti masuk Islam, tidak, otomatis sudah Islam. Contohnya siapa? Bayi yang lahir di kota Madinah setelah Rasul berada di Madinah, yaitu Abdullah bin Zubair, cucunya Sayyidina Abu Bakar, dari pernikahan Zubair bin Awam dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar, Asma, bukan yang Aisyah. Kalau Aisyah anaknya nikahnya sama Rasul, yang Asma ya, Asma binti Abi Bakar ini lahir anaknya namanya Abdullah bin Zubair karena suaminya Asma yaitu Sayyidina Zubair bin Awam. Ini udah besar menjadi ulama, menjadi ini, nggak ada hadisnya beliau bersyahadat. Artinya sepakat para ulama kalau seorang Islam keturunan bapak ibunya muslim otomatis lahir menjadi orang Islam, kecuali ketika dia sudah beranjak besar menyatakan diri keluar dari Islam, baik dengan perkataan, dengan amalan, dengan tindakan-tindakan, kayak tadi menikahnya sama apa, begitu. Makanya di akhirat orang muslim suami istri, bayi lahir baru 3 hari meninggal, itu Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-11 atau kurang lebihnya, Allah katakan masih kecil, belum punya amal soleh, belum bisa juga nyebut syahadat, tapi tetap Allah golongkan sebagaimana iman bapak ibunya. Surat At-Tur aja. Surat At-Tur ayat ke-21. Nih. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, mereka diikuti sama anak cucu mereka. Biimanin, dengan keimanan kakek nenek ayah ibunya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami sertakan mereka juga
dengan bapak ibunya, yaitu dzurriyyatahum, anak cucu mereka, sekalipun meninggal masih kecil, belum punya sholat, belum punya apa. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi pahala bapak ibu kakek neneknya tadi. Ketika si cucunya meninggal, dia sharing juga dalam pahalanya dengan pahala kakek nenek, diikutkan imannya, iman kakek neneknya, iman Islamnya itu diikutkan, tetapi kakek nenek ayah ibunya itu pahalanya nggak berkurang dengan anaknya yang ikut sama mereka. Itu ya. Jadi Islam keturunan tinggal menjalankan saja syariatnya, enggak ada dalilnya bersyahadat. Bersyahadat itu bagi siapa? Mu'allaf, yang memang keluarganya non muslim, baru dia bersyahadat. Ada pemahaman kayak begitu, kamu harus bersyahadat dengan saya seperti jamaah NII. Ini enggak benar. Sahabat-sahabat yang lahir setelah bapak ibunya muslim, ya, Ibnu Abbas katakan itu tidak ada yang namanya bersyahadat. Ya, ketika beliau Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam, ya sudah, jadi Islam saja terus. Abdullah bin Zubair ketika usia 5 tahun 4 tahun sudah menghafal Quran, 7 tahun sudah hafal Quran, terus begitu, ya sudah, nggak ada syahadat lagi. Baik, hadirin, kemudian adzannya jam berapa adzan? Oh, masih ada 6 menit. Hadis selanjutnya dari Uqbah bin Haris. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi, aku pernah salat di belakang Rasul berjamaah bil Madinah, di kota Madinah, al-asra, salatnya salat asar. Fasallama, kemudian beliau setelah ngucapin salam, summa qama musri'a, benar-benar bersegera tuh Rasul. Kapan Rasul tidak berzikir habis sholat? Ini dia hadisnya. Tapi jangan dipakai tiap hari ya Pak. Baca dulu Allah mantas salam, jangan Allah malantas, jangan. Ini dia hadisnya, kapan Rasul pernah tidak baca zikir habis salam. Ini dia. Tapi ada alasannya. Fatakhatta riqaban nas, beliau melewati pundak-pundak para sahabat saking cepatnya. Ke situ rumahnya kan. Ila ba'di hujari nisaihi, beliau menuju ke kamar Aisyah. Fafazi'an nas min sur'atihi, para sahabat kaget dengan begitu cepatnya habis salam langsung keluar tumben-tumbenan. Biasanya Rasul berzikir dulu, ya, astagfirullah, astagfirullah. Fakharaja alaihim, kemudian keluar dari masjid. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih, maka Nabi pun melihat para sahabatnya ini, melihat, oh sahabatku pada kaget itu, karena saya pun terburu-buru keluar, ya, saking cepatnya langkahku, kata Rasul. Maka Nabi bersabda, begini loh wahai sahabatku sebabnya, dzakartu syai'an min tibrin indana, habis sholat saya tiba-tiba langsung ingat satu bongkah emas dari uang zakat, dari harta zakat ataupun pemberian dari raja mana begitu. Ya, saya ingat ada sebongkah emas di rumah itu. Fakarihtu ayyahbisani, maka saya enggak suka emasnya itu bermalam sama aku, berlama-lama di rumahku. Fa amartu biqismatih, saya ambil emasnya itu, aku perintahkan untuk segera dibagi-bagi. Jadi babnya bab apa? Menyegerakan kebaikan. Rasul enggak mau tuh emasnya bermalam di rumahnya. Ya, setelah sholat selesai panggil, ini kasih siapa yang berhak, mustahik, ini selesai. Hadis yang berbicara masalah Rasul membagikan emas bukan ini saja. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa invest, ya, uang Anda yang di bank sedikit kan,
Belilah emas-emas logam mulia itu yang sudah yang ada chipnya langsung sertifikat. Itu insya Allah lebih aman. Karena ini zaman-zaman kita nggak tahu Pak. Tiba-tiba uang kertas bisa tidak berharga. Ketika Anda punya emas, insya Allah aman. Contohnya emas antam gitu ya. Itu ada. Baik. Ini saja, insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.